Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika bersumpah tidak lagi berinfak untuk Mistah. Siapa Mistah? Hah? Ponakan beliau. Nah, ponakan atau sepupunya beliau, salah satu dari sahabat Nabi yang termakan dengan berita dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafik bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah telah jatuh ke dalam zina dengan sahabat yang mulia Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Pada itu adalah tuduhan dusta yang dengan suatu bukti yang menurut sebagian orang itu kuat sebagai bukti. Dan 30 hari 30 malam ayat Al-Quran tidak turun, wahyu tidak turun menjelaskan kebenaran atau kedustaan tuduhan tersebut. Mistah salah satu yang termakan dan ikut menyebarkan berita tersebut. Bagaimana perasaan Abu Bakar sebagai ayahanda ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dan Mistah hidupnya dengan sedekah Abu Bakar. Abu Bakar yang menghidupkannya sehari-hari, Abu Bakar yang memberikan belanja rumah tangganya, Abu Bakar yang membantunya sehari-hari. Maka Abu Bakar pun bersumpah untuk tidak lagi berinfak untuk Mistah ini. Setelah itu turunlah firman Allah, wala ya'talil ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Janganlah orang-orang yang memiliki kekayaan di antara kalian yang punya kelebihan harta bersumpah tidak lagi berinfak untuk kerabatnya, untuk orang-orang miskin. Tidakkah kalian menginginkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala? Ayat ini turun sama sekali tidak menyebutkan nama Abu Bakar. Tetapi begitu ayat ini terdengar oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar pun kembali bersumpah, demi Allah, dengan ini aku akan kembali lagi berinfak untuk Mistah karena aku menginginkan ampunan dari Allah. Pada ayat ini kan nggak nyindir Abu Bakar, nggak menyebutkan nama Abu Bakar. Lihat, karena kebersihan hati para sahabat itu adalah orang-orang yang paling baper dengan sindiran Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan kebaperan mereka dengan Al-Quran, terhadap Al-Quran dan hadis, membuat mereka selalu memperbaharui iman, memperbaharui amal saleh, dan memperbaharui taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kita mudah baper juga. Saking bapernya kita dengan nasihat orang, akhirnya kita tidak mau lagi memberikan salam, bahkan tidak mau lagi bertemu dengan orang-orang yang status WA-nya membuat kita tersindir dengannya. Ini baper, tapi baper akhir zaman. Atau kajian berjam-jam, tidak ada satupun ayat dan hadis yang kita anggap sebagai teguran untuk kita. Kajian berjam-jam kita anggap ini untuk fulan kenanya, ini fulan nih. Atau habis kajian berkata kepada kawannya, udah kalian dengarkan tadi isi kajiannya? Mudah-mudahan bermanfaatlah buat kalian kajian tadi. Subhanallah, lihat Abu Bakar jamaah. Kalau bukan karena keikhlasan, mampu seperti ini jamaah? Antum bangun masjid, antum bantu penuntut ilmu atau bantu fakir miskin, tetangga dan sebagainya, tetapi mereka tidak mengucapkan terima kasih untuk antum. Pas rapat ente nggak diundang. Subhanallah. Kalau nggak ikhlas, masya Allah, berat, akan dia ungkit-ungkit seumur hidupnya. Padahal Allah berfirman, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian hilangkan pahala dari sedekah yang kalian telah lakukan dengan cara menyebut-nyebutkannya. Percuma udah miliaran rupiah kita infak, kemudian pahalanya hilang begitu saja karena kita ngambek, nggak diundang rapat, ngambek karena tidak diucapkan terima kasih. Akhirnya menyebut-nyebutkan saya, padahal saya. Yang kita cari apa sih ketika kita berdakwah, ketika belajar, mengajar, berinfak dan melakukan kebaikan? Surga Allah bukan? Atau pujian dari manusia yang semu lagi menipu?
Maka sekali lagi jamaah yang dibolehkan Allah, syarat ikhlas bukanlah syarat yang mudah. Dan itu kita mengetahui kenapa doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik menjadi doa yang paling sering Nabi panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala. Bahkan Allah sebutkan kriteria mereka ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya adalah mereka yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Coba bayangkan bagaimana keikhlasan kaum Ansar. Mereka yang menolong dakwah Nabi, yang menampung Nabi dan kaum Muhajirin, yang memberikan makan, yang memberikan rumah, yang memberikan pakaian di awal-awal Islam di Madinah. Tetapi aturan dari Islam, kaum Ansar tidak boleh menjadi khalifah. Yang boleh jadi khalifah hanya mereka Muhajirin. Berat enggak tuh? Hah? Berat enggak itu? Ya. Bahkan di sebagian pembagian ghanimah mereka tidak diutamakan oleh Rasulullah. Sampai-sampai sebagian mereka berkata yang menunjukkan ketransparan mereka. Ya Rasulullah, Anda dan kaum Muhajirin datang tak berpakaian, kami yang memberikan pakaian. Anda dan kaum Muhajirin datang dalam keadaan kelaparan, kami yang kenyangkan Anda dan mereka. Lantas kami tidak mendapatkan apa-apa dari pembagian ini. Kalau orang Yaman bilang as-sarahah rahah, transparan itu membuat kita tenang, dan orang lain pun tenang menyikapi kita. Yang repot itu orang tersinggung dengan kita, tapi mainnya dari belakang. Kita nggak tahu telah melakukan kesalahan apa dengan dia, tiba-tiba dia berubah sikap dengan kita. Kalau dia transparan, saya tersinggung dengan Anda karena Anda kemarin demikian, maka mudah, mohon maaf akhi, Anda nggak sadar melakukan itu, Anda nggak sengaja, Anda nggak bermaksud antum dan sebagainya. As-saraha rahah kata orang Yaman. Transparan itu membuat kita lega dan orang lain pun lega dalam menyikapi kita. Mendengar ucapan kaum Ansar yang seperti itu, maka Nabi mengatakan, wahai kaum Ansar, tidakkah kalian rela orang lain pergi membawa onta, membawa kambing dan dunia-dunia yang lainnya, sedangkan kalian pergi membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah suatu kaum berjalan ke suatu lembah dan kaum Ansar berjalan ke lembah yang lainnya, melainkan aku akan menempuh lembahnya kaum Ansar. Artinya Nabi akan tetap bersama mereka sampai meninggal dunia, tidak akan keluar dari Madinah, dari tempat mereka. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ighfir lil ansar wa abna'il ansar. Keikhlasan yang luar biasa jemaah. Tetapi seperti ini dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk aku luruskan daripada niatku. Hanya karena niat yang tidak lurus, sedekah yang nominalitasnya triliun menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat. Salat yang begitu banyak, ya, perjuangan dakwah yang luar biasa, hanya karena riya menjadi debu yang berterbangan. Dan tidak sebatas itu, dia menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajah yang ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka.